Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Niwayan Satyani Pratnya Paramita. Saya mahasiswa pasca sarjana keguruan seni rupa Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hakikat Pendidikan Seni Rupa dan Relevansinya di Abad ke-21. Pendidikan seni memiliki peranan yang penting dalam membangun karakter bangsa. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan seni masih sering dipandang sebelah mata dan dianggap tidak sepenting pelajaran lain yang lebih mengutamakan nalar seperti matematika dan IPA. Di abad ke-21 ini, yang mana perkembangan informasi dan teknologi sangat masif, Indonesia justru mengalami kemunduran nilai dan moralitas, bahkan krisis jati diri. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya angka kriminalitas, banyaknya aksi-aksi anarkisme, hingga rendahnya toleransi. Permasalahan tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui pendidikan seni, sebab seni memiliki kaitan yang erat dengan nilai dan keluhuran budi, seperti yang dapat kita temukan pada karya-karya seni klasik. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, kita akan coba mencermati hakikat pendidikan seni di Indonesia dengan memfokuskan pada pembahasan konsep, peran, dan tujuan pendidikan seni. Pertama-tama kita akan bahas pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk menumbuh kembangkan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Atau dengan kata lain, aspek karakter, intelektual, dan keterampilan dalam pembelajaran ini tidak boleh dipisahkan, agar dapat memajukan kehidupan anak-anak didik selaras dengan dunianya. Kemudian berdasarkan perbedaan pandangan hidup dan kebudayaan masyarakat yang majemuk, A.V. Kelly memandang pendidikan sebagai transmisi budaya dari generasi tua ke generasi muda. Budaya tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan sebagai bekal untuk memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Namun pendekatan yang juga disebut sebagai transmission of knowledge ini ternyata kurang memadai sebab perubahan sosial yang begitu cepat. Kemudian digunakan istilah education as development, atau pendidikan sebagai perkembangan. Pendidikan sebagai perkembangan ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut. Dapat dirangkum bahwa pendidikan merupakan upaya sadar dan sistematis dalam meningkatkan potensi diri peserta didik dengan membekali berbagai aspek, antara lain ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai, dan spiritual. Berdasarkan uraian tersebut juga dapat kita temukan 3 fungsi pendidikan, yaitu yang pertama adalah sebagai pemelihara dan penerus kebudayaan pada generasi muda, atau transmission of knowledge. Yang kedua sebagai pengembangan individu anak atau education as development, dan yang ketiga adalah sebagai pendidikan sebagai pembawa perubahan atau agents of change. Berikut makna seni secara etimologis. Berdasarkan ketiga makna tersebut, seni dapat diartikan sebagai hasil karya manusia yang memiliki keindahan. Jadi berkesenian di sini sangat berhubungan erat dengan nilai estetis. Plato memandang seni sebagai mimesis atau peniruan alam. Sementara itu Aristoteles memandang ciri khas seni adalah kemampuannya membedah alam dan mengupas esensinya, dan lebih mengutamakan kemampuan manusia dalam mengekspresikan alam. Sementara menurut Immanuel Kant, seni adalah rasionalisasi seni dengan keindahan. Kant mengemukakan bahwa seni dan keindahan dapat diukur secara rasional dan objektif. Sementara itu, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan
Seni sebagai perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah serta dapat menggerakkan jiwanya. Berdasarkan penjabaran tersebut, pembelajaran seni dapat dikategorikan atas dasar karya seni sebagai atribut seni dan proses berkarya seni sebagai landasan konsep pendidikan seni. Karya seni memiliki tujuan sebagai keindahan, komunikasi ide, dan hiburan. Sementara proses berkreasi dapat dikonsepsikan kembali ke dalam dua kutub, yakni seni sebagai imitasi atau keterampilan dan seni sebagai ekspresi. Seni sebagai imitasi memiliki ciri meniru atau menduplikasi alam. Bersifat tradisional, diciptakan secara kolektif dengan metode konvensional serta dinilai secara objektif. Sementara konsep seni sebagai ekspresi bercirikan seni modern, yakni ekspresi kreatif, memiliki hasil bentuk yang baru, orisinal, bersifat individual, dan dinilai secara subjektif. Pendidikan di era modern menganut ideologi liberal di bawah pengaruh filsafat positivisme yang menekankan praktek penyelenggaraan pendidikan pada pengembangan kemampuan dan mengutamakan metode ilmiah atau scientific method. Implikasi dari ideologi ini menjadikan praktek penyelenggaraan pendidikan yang mekanistik dan seragam. Pendidikan yang berlandaskan ideologi ini memandang peserta didik memiliki potensi yang sama dalam intelektual. Ideologi ini juga dianggap tidak mampu dalam mengatasi permasalahan sosial seperti isu diskriminasi ras, gender, sosial, dan ekonomi. Atas dasar tersebut, untuk mengatasi permasalahan yang ada, lahirlah ideologi rekonstruksi sosial dengan gerakan pembaruan yang memperjuangkan kesetaraan dan pluralitas budaya berbasis konsep multikulturalisme. Pendidikan seni Indonesia dalam kurikulum 1975 hingga 1984 menganut pendekatan disiplin ilmu yang banyak dipengaruhi oleh ideologi liberal. Pada implementasinya, ideologi tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai pluralitas di masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya pertentangan antara konsep dan implementasi di lapangan. Di saat yang sama, di Eropa dan Amerika muncul gerakan pendidikan progresif yang memandang pelajaran seni sebagai pemenuhan alamiah anak untuk mengungkapkan ekspresi diri. Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran Sigmund Freud yang mengemukakan bahwa pendidikan kesenian di sekolah formal ditujukan untuk membangun, mengembangkan, dan memotivasi perkembangan jiwa. Ketika keseimbangan mental anak didik terpenuhi, ia akan menerima regenerasi seni melalui dasar pikiran dan perasaan. Konsep multikulturalisme mulai diberlakukan dalam pendidikan Indonesia pada kurikulum 1994 hingga kurikulum 2013 dengan mengintegrasikan muatan lokal dalam berbagai mata pelajaran. Ki Hajar Dewantara semasa hidupnya membuat konsep pendidikan yang disebut Ringo, yaitu ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Ngerti artinya mengetahui ilmu yang diberikan, atau kita bisa kategorikan dalam aspek kognitif. Ngeroso artinya dapat merasakan ilmu yang diterima sehingga dapat menentukan sikap atau aspek afektif, dan ngelakoni artinya menjalankan ilmu yang telah diterima dengan baik dan benar atau psikomotorik. Konsep pendidikan tersebut kemudian mengarah pada pembangunan karakter bangsa, di mana pendidikan sebagai transfer ilmu dan transfer nilai. Pendidikan seni hakikatnya adalah penginderaan estetika yang melatih kesadaran moral dan mental. Kesadaran moral adalah kesadaran terhadap etika mengindera objek secara netral dan tanpa interpretasi ilmiah. Sementara kesadaran mental adalah tergugahnya fungsi jiwa seperti perasaan dan pikiran serta karsa untuk berbuat lebih banyak. Peran atau fungsi pendidikan seni menurut Bloom, fungsi pendidikan adalah agar terjadi proses transmisi budaya, mengembangkan kepribadian, meningkatkan integrasi sosial masyarakat, serta mengadakan seleksi dan alokasi tenaga kerja. 3 pendekatan pendidikan seni menurut Salam, yaitu pendekatan ekspresi diri,
pendekatan disiplin, dan multikultural. Pendekatan ekspresi diri berkembang dari ide bahwa anak seharusnya dibebaskan dari pengaruh orang dewasa dan bahwa tujuan pengajaran seni rupa adalah untuk membantu anak mencapai tujuan pribadinya melalui kegiatannya. Pendekatan disiplin seni merupakan pendekatan pendidikan seni secara sistematis, berstruktur, dan berbasis disiplin ilmu. Namun pendekatan ini kemudian dikritik karena dianggap tidak mampu mempromosikan keberagaman sosial budaya dan hanya mendasarkan program pendidikannya pada tradisi seni barat. Pendekatan multikultural pada dasarnya menilai pentingnya pluralisme, keragaman sosial, budaya, dan kontekstualisme. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Berdasarkan pendekatan tersebut, pendidikan seni berperan sebagai ekspresi diri, berdisiplin ilmu, dan multikultural. Sementara itu, menurut Jelantik, aspek pembelajaran dalam suatu wacana estetik diantaranya memperdalam pengertian rasa indah, memperkokoh rasa cinta kepada kesenian dan kebudayaan bangsa, memupuk kehausan rasa, memperdalam pengertian tentang keterkaitan wujud berkesenian dengan tata kehidupan, kebudayaan, dan perekonomian masyarakat, memantapkan kewaspadaan terhadap pengaruh negatif yang dapat merusak mutu kesenian dan kelestarian nilai budaya, melatih diri berdisiplin dalam cara berpikir secara sistematik, membangkitkan untuk berfalsafah serta memberi wawasan pada kehidupan spiritual. Selanjutnya, konsepsi peran pendidikan seni terbagi menjadi esensial dan kontekstual. Esensial di sini berarti kemampuan melakukan kegiatan seni, kemampuan menggunakan modus imitasi dan ekspresi, serta penguasaan pengetahuan seni. Sementara peran pendidikan seni secara kontekstual yaitu kemampuan lain sebagai dampak dari proses pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan dalam kegiatan pengalaman estetis. Dengan kata lain, peran pendidikan seni secara esensial yaitu seni untuk seni, yakni pembelajaran seni untuk meningkatkan kemampuan dalam berkesenian itu sendiri. Sementara secara kontekstual, peran pendidikan seni ini difokuskan untuk peningkatan kemampuan non-seni, seperti menghargai buah pikiran dan menghargai karya seni orang lain, maupun dampak lainnya. Secara ringkas, fungsi pendidikan seni antara lain sebagai wahana ekspresi, media pembinaan kreativitas, media pengembangan bakat, media pembinaan keterampilan, sarana aktualisasi diri, serta sarana pembinaan impuls estetik. Berdasarkan penjabaran fungsi dan konsep pendidikan seni, tujuan pendidikan seni dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu instructional effect atau penguasaan artistik dan nurturing effect atau mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan seni yang ditujukan untuk penguasaan artistik mencetak ahli kajian seni atau kritikus seni melalui penekanan pada aspek penguasaan teori seni dan mencetak ahli seni atau seniman melalui penekanan pada aspek keterampilan seni. Pendidikan seni yang ditujukan untuk mencapai tujuan non-seni membantu menumbuh kembangkan potensi pribadi, sosial, emosi, fisik, dan intelektual anak secara utuh dengan penekanan pada kepentingan mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan konsepsi tujuan tersebut, kecenderungan fokus pembelajaran dalam mata pelajaran seni yakni pelajaran seni ekspresi dan pelajaran keterampilan. Keterampilan terbagi menjadi dua kategori, yaitu keterampilan intelektual seperti menghitung, memecahkan masalah, dan menganalisis. Sementara keterampilan motorik seperti menganyam, melukis, dan kolase. Dalam proses pembelajaran, pendidik dapat menyesuaikan kombinasi fokusnya sesuai kebutuhan peserta didik dan berlandaskan tujuan dari pendidikan seni. Kombinasi tersebut antara lain bisa seperti murni ekspresi, murni keterampilan, cenderung ekspresi, ataupun cenderung keterampilan.
Implikasinya dalam pendidikan seni yaitu guru dituntut untuk mampu mengarahkan peserta didik dengan tepat, menyusun indikator suatu pembelajaran secara tepat, dan utamanya, guru harus melihat peserta didik sebagai seorang yang mempunyai potensi belajar seni. Melihat kedinamisan seni ini, guru seni dituntut untuk terus belajar seni sebab visi seorang guru menentukan arah pembelajaran peserta didiknya. Abad ke-21 ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Globalisasi juga memberikan dampak cukup besar terhadap perkembangan seni dan pendidikan seni, di mana pendidikan seni dituntut untuk berbasis ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, dan ideoscapes. Ethnoscapes yaitu pergerakan manusia termasuk turis, imigran, pengungsi, dan pebisnis melintasi batas negara. Ideoscapes yaitu penyebaran gagasan dan ideologi politik yang mendunia. Mediascapes adalah penyebaran lintas budaya melalui beragam media seperti gawai, koran, dan televisi. Technoscapes yaitu penyebaran teknologi ke seluruh penjuru dunia. Dan melihat hal ini, maka tentunya terjadi interaksi budaya secara terus-menerus dengan masyarakat lain sehingga terjadi proses pertukaran budaya dengan cepat. Interaksi budaya yang intensif menjadi penyebab pergeseran nilai dan sikap di masyarakat. Nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian dan kebudayaan Indonesia seharusnya tetap dilestarikan agar terhindar dari krisis identitas. Hal tersebut menjadi aspek penting pendidikan, sebab pendidikan tidak hanya mengenai ilmu pengetahuan, namun juga memiliki komponen normatif. Nilai adalah norma yang berfungsi sebagai penunjuk dalam mengidentifikasi apa yang diwajibkan, diperbolehkan, dan dilarang. Jadi, pendidikan adalah hubungan normatif antara individu dan nilai. Runtuhnya nilai kebudian generasi akhir abad 20 di Indonesia disinyalir karena pendidikan estetik di tingkat dasar tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Nilai estetik dihancurkan melalui kehidupan rasional dan berorientasi dunia. Seringkali kurikulum dan pelaksanaan pendidikan tidak memberi peluang bagi anak didik untuk berkembang atau mengembangkan kepribadiannya secara utuh dan seimbang. Oleh karenanya, aspek imajinasi, estetis, dan kreatif pun kerap terabaikan. Dan hal ini mengakibatkan pendidikan seni menjadi kering dan rasional. Ide dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara sebenarnya dapat menata kembali sistem pendidikan nasional, sehingga keluhuran budi tetap menjadi unsur kunci dalam penyelenggaraan pendidikan. Kini di era informasi, perubahan budaya yang cepat berimplikasi pada pendidikan seni yang harus terus merespon kebutuhan di masyarakat. Maka dari itu, pendidik seni dituntut untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai yang termuat dalam visi, misi, tujuan, dan refleksi pendidikan seni. Pendekatan dalam pendidikan seni harus selaras dengan minat dan kemampuan peserta didik, serta disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lingkungan belajarnya. Pendidikan seni dengan pendekatan multikultural harus memiliki keluasan, sehingga dapat menyesuaikan pada kemampuan peserta didik dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peran pendidik seni diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan seni lokal saja, tetapi juga memiliki pengetahuan secara global, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang lengkap tentang seni dan budaya, serta memiliki rasa toleransi dengan keberagaman. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Silakan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.